Halo, nama saya Victor Effendi. Saya adalah dosen di IBM UC dan expertise adalah di bidang Human Capital Management dan Organizational Behavior. Silakan Bu. Saya Devi Ranjen Wijayatna. Saya juga dosen di IBM RC, spesialisasi Human Capital Management dan Organizational Behavior. Tidak setuju? Aku setuju. Setuju. Setuju sih. Setuju. Tergantung sih. Setuju. Aku setuju. Ya karena Gen Z itu generasi yang sangat inovatif. Jadi inovasi kalau bareng sama si anak-anak Gen Z itu luar biasa out of the box, dan kadang generasi-generasi millennials, baby boomers dan sebelumnya itu nggak bisa berpikir kayak mereka. Setuju, karena memang dalam satu tim itu harus ada keberagaman. Ada setiap generasi punya kelebihan dan kekurangan, dan Gen Z pun punya banyak keunggulan-keunggulan yang menurut saya bisa menutupi kekurangan generasi sebelumnya. Penting, tapi tergantung arti balance-nya. Kita nggak bisa ngomong balance itu harus 50-50 gitu ya. Balance dalam arti bahwa seperti kita lihat hari kerja kita pun juga kita Senin sampai hari Minggu kan, di mana hari liburnya kan Sabtu dan Minggu, bukan dua setengah hari libur, 2,5 hari kerja. Jadi harus ada proporsional yang berimbang, di mana tentunya pada waktu kita tidak bisa overwork juga, ada waktu untuk beristirahat dan sebagainya. Jadi tidak bisa selalu harus diutamakan yang healingnya, diutamakan yang istirahatnya, tapi juga setelah bekerja ada waktu untuk beristirahat. Nah, kalau work-life balance itu antara generasi baby boomers, generasi Y, dan millennials itu punya pandangan yang berbeda dengan si Gen Z. Work-life balance Gen Z itu biasanya mereka lebih, oke, aku kerja keras nggak apa-apa, hari ini lembur nggak masalah, asal dia mentalnya sehat di hari itu. Nah, tapi saat mentalnya udah nggak kuat, mereka minta break. Biasanya begitu. Nah, tapi sebenarnya sekarang sudah banyak cara bekerja atau sistem bekerja yang lebih bisa mengakomodir work-life balance versi si Gen Z. Misal WFA, work from anywhere, atau WFH kemarin ya, work from home, itu banyak dipilih oleh Gen Z sebagai pekerjaan yang mereka lebih suka sebenarnya gitu, supaya mereka bisa mendapatkan work life balance yang sesuai dengan keinginan mereka. Saya pikir untuk lingkungan kerja semua pasti bisa ya, dimanapun Gen Z bisa beraktivitas di sana. Yang penting adalah bagaimana cara mereka memandang pekerjaan itu, bagaimana melihat bahwa setiap tantangan yang ada itu mereka bisa hadapi dengan bijaksana. Ya, jadi tidak harus mereka hanya harus di tempat yang happy, tempat yang tidak punya tekanan, tempat yang tidak. Tapi saya pikir ke depan pun kita pasti akan butuh tenaga Gen Z dimanapun juga berada. Jadi intinya adalah bagaimana kita semua bisa bersiap pada kondisi apapun. Yang penting, betul dikata tadi, mental health-nya juga penting. Kalau tempat bekerja ya, situasi bekerja mereka yang paling cocok untuk Gen Z adalah yang mereka passion sebenarnya. Keadaannya kayak gimana pun, walaupun itu panas-panas, lembur-lembur, kalau mereka passion, mereka nggak ngerasa capek, mentalnya sehat. Tapi kalau walaupun itu lingkungan kerjanya sangat nyaman, di setting sedemikian rupa, tapi kalau mereka nggak suka, nggak passion sama pekerjaan yang mereka jalanin, itu mereka mentalnya gampang turun gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung dengan passion masing-masing. Kalau saran buat Gen Z sebenarnya cari passionmu, akhirnya kalian bisa mendapatkan pekerjaan dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kalian gitu. Saya sering dapat curhat dari teman-teman saya, praktisi human resource di perusahaan. Mereka semua bilang begitu, kebanyakan. Tapi sebenarnya ada sisi lain. Si human resource dari HRD dari perusahaan atau
Seharusnya HRD perusahaan belajar kembali bagaimana mentreatment si Gen Z ini yang punya karakteristik beda dari generasi sebelumnya, gitu. Sehingga dasar motivasi mereka akan bisa mengenal dasar motivasi Gen Z itu apa aja. Mereka bisa ditekan sedemikian rupa, tapi yang bagian mana nih yang bisa ditekan itu beda sama generasi-generasi sebelumnya, gitu. Mereka kalau Gen Z itu nggak ada capeknya kalau disuruh ngurusin sosial media sebenarnya, nggak ada capeknya. Aku melihat beberapa startup yang fokus banyak kegiatan sosial medianya, aku ngelihat mereka, pegawainya Gen Z semua dan nggak ada capeknya setelah dia ngurusin brand yang dia urus, habis itu mereka masih ngurus sosial media pribadinya. Bayangkan, itu gimana capeknya. Kalau generasi-generasi tua sebelumnya itu pasti udah ngerasa, capek banget itu kerjanya. Nah, padahal itu tetap dalam tekanan, tapi Gen Z tidak merasa ditekan. Hal itu yang perlu dipelajari oleh HRD yang baru supaya mereka tahu bagaimana menekan si Gen Z, tapi mereka masih bisa tetap kuat untuk ditekan, gitu. Kalau dibilang sulit diatur, saya pikir setiap generasi pasti mengalami gap yang sama. Mungkin generasi kami juga pada waktu mulai masuk dunia kerja, generasi atas kami juga pasti merasa hal yang sama. Generasi ini susah diatur, banyak segala hal yang berbeda dengan apa yang mereka alami saat ini. Jadi kita harus bisa juga menyesuaikan, karena ke depan inilah sekarang milenial, nanti Gen Z, Gen Alpha yang akan masuk ke dunia kerja, yang akan menjalankan segala sesuatunya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, tidak bisa lagi dengan cara kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah bertemu dengan beberapa HR dari beberapa company di Jakarta, dan mereka hampir mengatakan kurang lebih hal yang sama, bahwa menurut mereka secara general begitu ya, bahwa anak-anak Gen Z ini mudah untuk patah semangat, mudah misalnya kalau dimarahin sedikit sudah langsung mutung begitu ya. Tapi menurut saya satu hal yang harus kita lihat, bahwa inilah kenyataan yang sesungguhnya sudah ada. Kita yang harus berinovasi, kita yang harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa masuk, untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menjadi teman, untuk bisa mendapatkan trust dari generasi Gen Z dan selanjutnya nanti ini ya. Jadi tidak bisa hanya, kalau kita hanya mengatakan bahwa kita selalu membanding-bandingkan bahwa generasi kita lebih baik, generasi Gen Z adalah yang strawberry, yang mudah lemah dan sebagainya, it won't solve the problem. Ya, maksudnya tidak akan menyelesaikan masalah. Gen Z akan selalu merasa bahwa mereka adalah generasi yang tidak bisa bekerja, selalu di-labeling seperti itu, bahwa mereka generasi yang lemah. Tapi kita juga harus melihat bahwa mereka juga punya kekuatan. Why we don't just focus on their strength, gitu ya. Maksudnya kita melihat kekuatan mereka. Tentu mereka punya kekurangan. Di situ kita bisa harus memikirkan, mencari bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan mereka seperti itu. Saya bilang dulu ya Bu ya. Boleh. Menurut saya ada beberapa. At least ada 3. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Ya, teknologi yang memudahkan segala satunya itu menjadi instan. Ya, juga games dan sebagainya. Jadi orang di mana mereka merasa bahwa mereka main games dengan mudah mendapatkan praise, mendapatkan satu achievement seperti itu. Pada waktu mereka masuk ke dalam dunia kerja, dunia sesungguhnya kok tidak seperti itu. Kaget, ada shock di situ. Kedua, mungkin juga karena ekonomi yang lebih baik. Kenapa ekonomi lebih baik itu? Karena dengan ekonomi lebih baik, orang tua punya kemampuan ekonomi untuk boleh memanjakan anak-anak mereka. Segala sesuatunya dimudahkan, segala sesuatunya mungkin dijemput, segala sesuatunya diatur. Jadi mereka pada waktu mengalami satu kesulitan, mereka akan merasa, wah ini adalah satu kegagalan bagi dia. Ya. Terus yang ketiga menurut saya adalah kita sendiri sebagai orang tua. Kita sendiri yang sering kali memanjakan mereka, menganggap mereka itu tidak bisa, harus apa-apa kita mengerjakan. Orang tua yang mengerjakan. Kita kadang-kadang tidak berani melepaskan mereka untuk mengambil satu tindakan yang mana kita tahu bahwa ada risiko kesalahan. Kita selalu merasa bahwa kita harus memprotek mereka. Kita tidak sadar bahwa kita tidak akan di sini selamanya. Mereka harus bisa belajar untuk bisa mengambil satu tindakan, ada risiko kegagalan. Kita sebagai orang tua adalah hanya bisa memberikan mereka arahan, tapi sepenuhnya adalah tanggung jawab mereka. Jadi saya pikir 3 hal itu. Kalau dari sisiku karakter Gen Z bisa jadi kayak sekarang, faktor paling besar adalah sosial media. Mereka melihat banyak kebahagiaan yang di-share di sosial media, banyak flexing, banyak pamer dan segala macam, sehingga mereka di otaknya terekam kalau orang itu harus hidup dengan standar seperti itu. Saat mereka menjalani hidup ternyata tidak seperti itu, mereka jauh lebih stres. Kenapa aku gagal kayak gitu ya?
Karena teman-teman yang mereka lihat di sosial media itu sudah sukses gitu. Jadi lebih pressure ke mereka karena standar hidup yang mereka inginkan itu jauh lebih tinggi dari kenyataan. Padahal yang teman-temannya share di sosial media juga belum tentu yang enak-enak. Belum tentu nggak ada sempurna ya, belum tentu sempurna lah istilahnya gitu ya. Yang nggak enak nggak di-share. Namanya juga nggak enak ya. Gitu. Oke. Tips singkat buat Gen Z supaya bisa berkembang di dunia pekerjaan. 1. Berusahalah bertahan dalam satu pekerjaan minimal 1 tahun. Karena 1 tahun itu kalian baru bisa benar-benar paham bagaimana budayanya, bagaimana beradaptasi, bagaimana kalian bisa bekerja sesuai dengan passion tapi tetap dalam pekerjaan yang sama. Gitu. Karena ya itu Gen Z itu fenomenanya sekarang bisa 1 bulan keluar, 2 bulan keluar, 3 bulan keluar gitu. Mungkin generasi milenial masih lebih oke untuk bertahan dalam satu pekerjaan tertentu, tapi sekarang Gen Z bahkan banyak yang memutuskan aku nggak apa-apa nggak bekerja dengan gaji yang tinggi, yang penting aku sehat, yang penting mental healthku tidak terganggu gitu. Padahal dan mereka kadang memutuskan nggak apa-apa aku resign aja, nggak usah kerja gitu supaya mental healthku terjaga. Padahal kedepannya itu masa depan yang buruk buat mereka gitu. Tipsnya yaitu bertahan dalam satu pekerjaan minimal 1 tahun dulu. Oke, teman-teman Gen Z saya pikir juga mesti belajar untuk bisa melihat apa yang mereka alami itu sebagai suatu hal yang kenyataan hidup. Ya. Life is unfair, yes, itu sering terjadi seperti itu. Tapi bagaimana kita harus melihat bahwa even though we feel that life is unfair, kita juga harus tahu bahwa everything happen for a reason. Jika Anda mengalami semua itu, jangan menyerah, jangan langsung putus asa, jangan merasa that's the end of your world, gitu ya. Tapi belajarlah bahwa semua itu akan mengajarkan kamu untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan menyerah begitu saja, karena di luar sana masih begitu banyak peluang, masih begitu banyak kesempatan, masih banyak hal-hal yang indah. Gagal hari ini bukan berarti kita gagal selamanya. Kita mundur sebentar, kita melihat apa kesalahan kita belajar lebih baik lagi. Jadi jangan mudah menyerah, karena life is very beautiful. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, thank you.